Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kebaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara pemilihan paket, apakah masuk paket penyedia atau swakelola pada aplikasi Sirup tahun 2024. Yang pertama, user digunakan untuk melakukan pemilihan adalah user PPK, di mana untuk mengakses Sirup menggunakan user PPK itu melalui LPSE. Jadi silahkan dibuka web LPSE masing-masing. Setelah masuk di LPSE, klik login, ya masuk sebagai non penyedia. Kemudian itu silahkan login menggunakan user PPK. Klik submit. Ya, setelah masuk tampilannya untuk LPSE seperti ini. Nah, silahkan pilih di aplikasi e-procurement lainnya, silahkan diklik. Di sini silahkan cari untuk Sirup. Ya, seperti ini. Aplikasi Sirup, silakan klik masuk production. Ini struktur anggaran yang telah di-generate, diunduh dari Sakti. Ya, untuk bagaimana cara melakukan pengunduhan, silahkan lihat videonya, linknya ada di atas. Nah, setelah masuk seperti ini, jangan lupa tahunnya diganti ke tahun 2024 ya, untuk tahun anggaran 2024 seperti ini. Kemudian masuk di RUP, rencana kerja anggaran, silahkan pilih sampai level komponen yang akan dilakukan pemilihan. Oke, seperti ini contohnya ya. Verifikasi di sini belum ada. Di sini ada operasional dan pemegang kantor 002. Di sini harus diidentifikasi apakah dia masuk dalam paket penyedia di pihak ketiga kan atau dikelola sendiri. Nah, di sini sebagai contoh karena ini adalah operasional dan pemegang kantor, owner pengelola anggaran, maka dia akan masuk dalam paket swakelola, dikelola sendiri oleh Satker. Ini bisa dipilih sekaligus untuk personal dan pemegang kantor, bisa dipilih sekaligus bagian sini ya, atau bisa di akun per subkomponen seperti ini ya. Untuk memudahkan karena ini adalah swakelola, bisa dipilih pada level komponen saja agar memudahkan di dalam pengeditan ya, pendetailan paket ya. Bisa dipilih satu-satu tetapi akan banyak paketnya. Untuk lebih simpelnya kita bisa memilih di paket kelola saja di bagian komponen supaya lebih memudahkan dalam pendetilan. Ya, sekali lagi bisa dipilih satu persatu. Tapi untuk memudahkan kita pilih bagian komponen saja ya, seperti ini. Ya, maka semua bagian ke bawah akan mengikut. Artinya satu paket saja swakelola. Nah, di sini untuk P-nya, penyedianya itu masih terbuka, artinya ada peluang untuk eh, penyedia di dalam swakelola. Dan itu bisa dibuat walaupun sudah diumumkan. Ya. Dan untuk bagaimana cara membuat penyedia dalam swakelola, itu bisa dilihat videonya, linknya ada di sebelah kanan atas. Silahkan dilihat. Oke, setelah dilakukan pemilihan seperti ini, lakukan generate paket. Ya. Lakukan generate paket, silakan diklik. Paket telah di-generate, kita lihat di sini statusnya. Nah, di sini pagu belum teridentifikasi itu sudah nol, artinya semua pagu sudah terbagi, ya, sudah masuk di dalam pemilihan. Itu untuk kontrolnya. Ya. Oke, seperti itu. Untuk yang swakelola, kita coba untuk memilih contoh yang untuk paket, ya penyedia. Kita masuk lagi di RUP, RKA, kemudian kita cari untuk yang paket. Ya, di sini belanja modal. Ya, seperti ini. Nah, di sini untuk pemilihannya, kita harus mengerti atau memahami karakteristik dari pekerjaan yang ada di sini. Apakah disatukan atau di per item, ya. Karena ini belanja modal dan di mana ada item perencanaan, pengawasan dan pengelola kegiatan, nah, itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi jangan digabung sehingga bisa lebih memudahkan ya. Kalau digabung itu akan menyulitkan nanti. Jadi untuk contoh seperti ini, untuk perencanaannya itu kita memilih untuk perencanaan ya, kita tentu pihak ketiga. Jadi kita pilih penyedia. Ya, seperti ini. Kemudian untuk pengawasan juga penyedia karena pihak ketiga kita pilih penyedia. Sementara untuk pengelola kegiatan kita bisa pilih swakelola karena ini adalah
kegiatan berkaitan dengan administrasi dan mendukung dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasannya. Kita pilih swakelola. Kemudian untuk belanja modalnya, pembangunan fisiknya seperti ini, kita juga pilih penyedia karena ini dilaksanakan oleh pihak ketiga ya. Kita pilih penyedia. Ini. Oke, semua sudah terpilih. Kita coba lihat di sini. Ya, di sini sudah nol, artinya sudah terbagi semua. Nah, jika di sini masih ada nilainya, itu artinya masih ada yang belum dipilih. Karena di sini sudah nol, itu sudah semua sudah terpilih. Setelah semua yakin ya, dicek lagi apakah sudah betul pilihannya penyedia dan swakelola. Jika sudah yakin, maka silakan diklik generate paket. Sudah berhasil di generate paket. Selanjutnya, setelah dilakukan pemilihan paket ya, eh, penyedia atau swakelola, selanjutnya akan dilakukan pendetilan paket. Untuk pendetilan paketnya, masuk lagi di RUP. Nah, kita contohkan yang penyedia ya. Di sini ada penyedia swakelola, itu akan terpisah. Kita coba mendetilkan dulu eh, penyedia. Tampilannya seperti ini, dia masuk paket penyedia. Di sini ada filter, kita bisa filter untuk memilih paket yang masuk. Tetapi jika ingin memunculkan semua, langsung saja klik terapkan filter. Ya, klik aja langsung. Ya, maka yang sudah dipilih tadi, semua sudah muncul di sini. Paket-paket yang telah kita pilih di dalam paket penyedia, sudah masuk di dalam daftar ini. Selanjutnya kita melakukan pendetilan. Ya, sebagai contoh yang untuk yang perencanaan, pendetilannya kita bisa klik di sini ya. Oke. Eh, Tanda ini, lengkapi paket penyedia. Silakan diklik. Untuk nama paketnya, silahkan disesuaikan ya. Dengan melihat POK, lebih didetailkan supaya lebih jelas. Nah, di sini sebagai contoh adalah perencanaan pembangunan pagar keliling unit siaga SAR Bantaeng. Ya. Silakan dilengkapi lokasi pekerjaannya, volume pekerjaannya, satu paket, kemudian uraian pekerjaannya adalah uraian pekerjaannya merencanakan RB dan Detailing Engineering Design DED pagar keliling unit siaga SAR Bantaeng ya. Spesifikasi pekerjaannya bisa kita copy aja seperti ini. Oke, ini Pradipa atau Dipa ya. Ini kalau kategori Pradipa, centang apabila paket ini akan dilaksanakan mendahului DIPA. Ya, jika dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan, bisa dicentang. Tapi ini kita laksanakan sesuai DIPA. Silakan dipilih jenis asal dananya ya, sesuai dengan DIPA masing-masing. Oke, jumlahnya sekian. Kemudian jenis pengadaannya, apakah barang, jasa konsultasi, jasa lainnya pekerjaan konstruksi ya. Di sini kena perencanaan berarti jasa konsultasi. Kemudian pelorot dalam negeri, oke, usaha kecil oke. Pengadaan dikecualikan tidak. Kemudian untuk kita bisa baca di sini ya, pengadaan dikecualikan centang apabila pakai ini melalui cara pengadaan yang dikecualikan sesuai aturan Perpres 16 tahun 2015 pasal nomor 1. Ini silahkan dibaca aturannya. Kemudian rencana pemilihannya, karena ini perencanaan ya di bawah 100 juta, maka dia akan pengadaan langsung. Kemudian pemanfaatan barang jasanya. Setelah semua diisi, silakan klik simpan. Oke, paket penyedia berhasil dibuat. Kita coba cek lagi. Klik di filter ya. Ini yang barusan kita buat. Nomor 3 ya, perencanaan pembangunan pagar keliling. Sudah ada waktunya ya, seperti ini. Kemudian ini tanda finalisasi draftnya sudah aktif ya, seperti ini. Kita langsung aja finalkan ya. Jika sudah betul, kita finalkan seperti ini. Lalu pilih finalisasi draft ya. Silakan dipilih. Apakah Anda yakin finalisasi paket pengadaan ini? Finalkan. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah untuk perencanaannya itu sudah tercentang FD-nya ya. Nah, sisa akan diumumkan oleh KPA, user KPA. Seperti ini. Oke, untuk penyedia sudah. Selanjutnya kita akan memilih paket yang saya kelola untuk kita jadikan sebagai contoh untuk melakukan pendetilan. Masuk lagi di RUP. Nah, di sini pilih pakaian swak kelola. Silakan langsung aja terapkan filter.
Nah, di sini adalah paket-paket yang telah kita pilih di dalam masuk kelola. Oh, di sini belum ada yang aktif final FD-nya karena belum dilakukan pengeditan. Kita coba yang satu ini ya. Nomor satu kita coba edit sebagai contoh. Sini paket tipe kelolanya tipe satu atau 2 3 atau 4. Untuk bagaimana penjelasannya seperti ini bisa dilihat di sini. Ya, direncanakan laksanakan diawasi oleh KPD sendiri. Silakan disesuaikan tipenya. Kemudian nama paketnya, nama paket pengelola kegiatan pembangunan pagar keliling unit siaga Sarbantang ya, supaya lebih jelas. Kemudian silahkan lagi diisi lokasinya sesuai dengan lokasi pekerjaan. Kemudian volumenya disesuaikan, satu paket uraian pekerjaannya adalah pengelola kegiatan seperti itu, Pradip atau tidak ini ya. Kemudian pilih sumber dananya sesuai dengan sumber dana di DIPA. Oke, jumlahnya sesuai. Kemudian pelaksanaan pekerjaan, Kementerian Kelola, akhir 2024, 24 Januari. Oke, setelah itu dicek lagi apakah sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, silahkan disimpan. Oke, berhasil tersimpan, kita coba cek lagi. Nah, di sini untuk FD-nya sudah aktif ya, karena kita sudah ubah. Nah, yang satu belum, karena kita belum ubah. Nah, di sini kita untuk FD-nya klik FD, finalisasi draft, lalu klik finalisasi draft. Apakah yakin ya? Finalkan. Oke, sudah ada seperti ini ya. Sudah tercentang FD-nya, berarti sudah dilakukan finalisasi draft. Selanjutnya, untuk paket-paket yang telah dilakukan finalisasi draft itu akan diumumkan oleh KPA menggunakan user KPA. Jadi demikian cara untuk melakukan pemilihan paket ya, pendatilan paket dan finalisasi draft dengan menggunakan user PPK. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.